Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan Madrasah Miftahlul Al-Ustaz Haji Zainal Arifin, yang kami hormati segenap Dewan Guru Madrasah Miftahlul, dan yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali murid yang berkenan hadir di majelis. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Yang kedua kalinya kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan membacakan susunan acara pembagian rapor Madrasah Miftahlul. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga pembagian hadiah. Acara yang keempat musyawarah persiapan haflah imtihan. Acara yang kelima penutup skrip doa, dan acara yang terakhir pembagian rapor. Acara yang pertama itu adalah pembukaan. Kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Ala nabiyina wa ala alihi sholihat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua yaitu adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Madrasah Miftahlul kepada Ustaz Haji Zainal Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Yang saya hormati Dewan Guru yang sudah hadir maupun yang belum, tidak lupa kepada Bapak Ibu wali santri yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan nikmat sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka pembagian rapor, dan juga nanti akan membahas persiapan haflah. Mumpung ketemu dengan Bapak Ibu wali murid, mudah-mudahan kehadiran kita bisa
dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan kita senantiasa mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Guru dan Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, pertama, sambutan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa hasil ujian, baik itu ujian dunia atau kurikulum pesantren yang sudah dilaksanakan di semester 1 maupun ujian harian tengah semester untuk materi pelajaran umum yang juga sudah dilakukan. Jadi ada 2 ujian kemarin. Pertama ujian kitab yang berbasis pesantren yang dilihatnya, yang kedua ujian harian tengah semester atau umum, pelajaran umum. Maka hasilnya nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tahu hasil dari putra putri dengan semua. Nah, setelah dilihat nanti hasilnya bisa dijadikan motivasi untuk lebih giat belajar. Yang nilainya rendah, anaknya diberi motivasi untuk lebih giat belajar. Yang nilainya tinggi, kebetulan juara misalkan, ya tetap diberi motivasi untuk lebih semangat lagi. Dengan juara itu jadikan motivasi untuk lebih giat, jangan tambah malas. Nanti karena juara gak mau belajar, keliru. Nilai rendah atau tidak itu tetap sama, lebih semangat lagi belajar. Karena tujuan utama bukan nilai. Tujuan utama mencari ilmu atau sekolah itu bukan nilai, tetapi ilmu yang manfaat dan barokah. Itu kan tujuan utamanya. Karena belum tentu nilainya tinggi nanti akan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Saya punya teman di pondok itu, waduh, kalau ujian itu gak pernah dapat nilai 6 itu ke bawah. Kalau udah 5, 4, 3 gitu. Dan naik kelas itu langganan tiap tahun itu. Tapi karena dia sabar, dia tetap aja mondok. Walaupun sering tidak naik kelas. Tapi alhamdulillah setelah pulang dari pondok, dia di masyarakat bisa berkhidmah, bisa mengamalkan ilmunya. Padahal di pondok bodohnya wah setengah mati. Kalau kata anak pondok itu jadi murokab, bunyiin kebodohan, kebodohan. Tapi dia tidak putus asa, akhirnya pulang ke desanya
dia jadi tokoh masyarakat, bisa mengamalkan ilmunya. Itulah yang disebut ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi jangan dianggap remeh, walaupun anak bapak ibu misalkan nilainya jelek, rendah, ya tidak apa-apa, diterima, tidak usah dimarahi, tidak usah. Caranya ya memberi motivasi itu memberi nasihat kepada putra putrinya, memberikan dukungan, jangan malah dimarahi atau sampai putus sekolah. Nah, ini nanti yang merugi bapak ibu sekalian. Itu yang pertama. Jadi nilai bukan tujuan utama, tapi tujuan utama anak kita menuntut ilmu itu untuk memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah, untuk bekal hidup dan juga bekal nanti di akhirat. Yang kedua, mohon dukungan orang tua, karena masih ada siswa yang sering bolos. Terutama yang kelas tinggi. Yang kelas tinggi itu ada yang sering bolos. Nah, ini apakah bapak ibu mengerti bahwa anaknya itu sering bolos? Nah, mestinya harus mengerti. Nanti berangkat dari rumah dan nyampe ke madrasah. Nah, itu harus mengerti anaknya. Ini nyeleweng kemana ini? Karena di absensi saya lihat itu masih ada anak yang sering bolos, itu masih ada. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bapak ibu bisa tanya kepada wali kelasnya. Anak saya ini sering gak masuk benda, nah, itu yang lebih tahu wali kelasnya. Tapi masih ada dari bapak ibu wali murid yang sering bolos anaknya. Nah, dukungan dari orang tua penting untuk mengingatkan anak yang sering bolos itu supaya benar-benar rajin masuk sekolah. Yang sering terlambat juga masih ada. Sebelum pelajaran kan ada mengaji. Kadang mengajinya ada ikut. Kalau sudah lambat mau ikut gimana? Ngajinya durasinya hanya 30 menit sebelum masuk. Kalau lambat 30 menit, wassalam ngajinya, dah ikut. Itu yang kedua. Jadi dukungan orang tua untuk selalu mengingatkan, jangan bosan untuk mengingatkan anaknya. Yang ketiga, kasus bullying. Tahu kasus bullying? Bullying tahu Bapak Ibu? Ya, kalau nggak tahu saya kasih tahu dulu. Bullying itu segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh siapa? Oleh temannya sendiri atau sekelompok teman, kadang ada grup, dengan tujuan menyakiti. Nah, ini namanya bullying dan dilakukan secara terus-menerus. Kemarin ada anak kelas 5 yang namanya Z.
Zainatul Akhiro. Anak kelas 5 Zainatul Akhiro itu melaporkan orang tuanya karena sering dicaci maki oleh teman sebayanya, teman kelas. Itu namanya bullying, sehingga anaknya tidak mau sekolah. Lah ini harus diketahui oleh Bapak Ibu. Dan sudah saya panggil anaknya, kemudian teman kelasnya sudah saya ingatkan, jangan sampai mengganggu teman yang lain, baik itu mencaci maki, itu termasuk bullying ya. Karena kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan mental juga. Anak bikin trauma itu juga bullying. Trauma tidak mau sekolah, itu juga termasuk kekerasan mental. Jadi ini Bapak Ibu harus tahu. Di sekolah-sekolah manapun memang ini lagi banyak ya kasus, lagi banyak kasus bullying ini. Oleh sebab itu orang tua harus tahu supaya tetap semangat untuk menuntut ilmu atau sekolah. Jangan sampai terjadi kekerasan mental atau fisik sesama temannya. Dan juga bullying ini bisa terjadi kepada teman sebaya atau teman senior. Junior kepada ya senior, atau sebaliknya senior kepada junior. Kakak kelasnya misalkan kelas 6 sering mengganggu anak kelas 5, 4 adik kelasnya, atau sebaliknya. Dan juga bullying ini bisa terjadi dari guru kepada siswa. Nah ini jangan sampai terjadi, karena anak sekolah itu tujuannya dari ilmu, dan suasana di sekolah itu tidak membuat ya suasana yang membahagiakan, membanggakan. Suasana di sekolah atau di madrasah itu sebenarnya bukan suasana yang menakutkan, tapi suasana yang menyenangkan. Jadi tempat belajar yang menyenangkan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga, baik dari Dewan Guru semuanya, hati-hati jangan sampai melakukan kekerasan kepada anak didik kita. Karena bullying ini bisa terjadi bukan hanya kepada teman, sesama teman, tapi juga bisa terjadi guru kepada murid. Atau bisa terjadi kepada orang tua kepada anak. Ini bisa terjadi. Anaknya yang sekolah tidak mau diurus, dibiarkan begitu saja. Sekolah
walaupun tidak, no problem. Pokoknya tidak mau tahu. Itu namanya orang tua yang kurang tanggung jawab. Itu termasuk kekerasan juga, termasuk bullying juga itu. Orang tua yang tidak menghiraukan, yang tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Bagaimana anaknya itu sudah sekolah apa enggak, kebutuhan yang dibutuhkan apa, itu tidak diperhatikan lah, tidak diperhatikan sama sekali. Itu termasuk kekerasan orang tua kepada anak. Itu namanya orang tua yang tidak punya tanggung jawab. Oleh sebab itu, semua pihak, orang tua, dewan guru, anak sesama temannya ya, anak bapak ibu sesama temannya, itu semuanya harus benar-benar tidak ada yang namanya bullying atau kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Itu yang paling penting, karena ini kasus ini sudah sering terjadi di beberapa sekolah. Jadi kita harus sama-sama memperhatikan. Kemudian yang terakhir, siswa diwajibkan mengikuti kegiatan. Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan sekolah. Contohnya, kalau ada guru memerintahkan untuk ada tambahan jam untuk mengejar materi, maka harus ikut. Wajib ikut tambahan jam les, ya. Jangan dibiarkan tidak mengikuti tambahan belajar. Kemudian kegiatan yang lain, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini ada drum band setiap hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 10. Yang anaknya jadi peserta drum band ya diwajibkan untuk mengikuti. Itu semua adalah ilmu yang bisa meningkatkan potensi dari anak bapak ibu. Karena kadang anak bapak ibu itu potensinya beda-beda. Ada yang suka musik, maka di sini difasilitasi dengan kesenian. Bahkan sekarang ada tambahan ekstrakurikuler silat pagar nusa. Kebetulan guru tugasnya ini ahli pagar nusa, pernah menjadi anggota dan ya ikut pembinaan di pondok. Silat pagar nusa itu persatuan milik Nahdlatul Ulama NU. Nah ini kebetulan saya lihat guru tugasnya untuk tahun ini bisa untuk memberikan pelajaran silat pagar nusa. Jadi kesempatan, gak bayar kok, gratis. Tinggal bapak ibu anaknya mau ikut apa enggak. Kalau ikut ya kesempatan punya kemampuan.
punya kemampuan untuk silat. Saya lihat sudah berjalan kok, sudah banyak yang tahu. Insya Allah nanti waktu haflah akan kita tunjukkan kepada Bapak Ibu wali murid silat agar Musa itu. Jadi kegiatan apapun yang ada di sekolah, tolong Bapak Ibu mengingatkan kepada putra putrinya wajib untuk ikut supaya semuanya bisa tahu, dan nanti kalau sudah tahu, sudah punya ilmunya, kembalinya akan kembali kepada anak Bapak Ibu dan juga bermanfaat kepada anak Bapak Ibu sekalian. Itu tujuannya. Semoga kegiatan yang ada di madrasah ini dapat berjalan efektif, dapat berjalan dengan baik, sehingga membuahkan hasil yang baik pula. Endingnya tidak ada lain mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu tujuan utama. Jadi bukan cari nilai, sekolah cari nilai, dikasih nilai sendiri aja kalau gitu, kasih nilai 100 semua kalau sekolah cari nilai. Jadi tidak ada ya, tujuan utama cari ilmu itu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Saya kira cukup sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu adalah pembagian hadiah yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Farhana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, rekapitulasi juarawan tingkatan kimia. Dari tingkat RAA, juara 1 diraih oleh Rijalul Karim nilai 625, rata-rata 89,2, wali Bapak Fatul Rosi. Juara 2 Aisyah Elviana nilai 613, rata-rata 87,5, wali Bapak Niran. Juara ketiga Khairul Anam nilai 588, rata-rata 84, wali Bapak Syariful Arifin. Kepada nama-nama yang dipanggil dimohon untuk maju ke depan. Juara 1 Rijalul Karim, juara kedua Aisyah Elviana, juara ketiga Khairul Anam. Rijalul Karim hadir. Khairul Anam RAA. Lanjut RAB, juara 1 Fadiatul Ilmi nilai 613, rata-rata 91,2, wali Bapak Ahmad Wahid. Juara kedua Ahmad Saifullah Mubarak nilai 622, rata-rata 88,8, wali Mubarak. Juara 3 Adelina Soleh nilai 598, rata-rata 85,4, wali Muhammad Soleh.
Kelas 1 juara 1 Maufiro nilai 52, rata-rata 6,5 Wali Bapak Wali. Juara kedua Darul Farhan nilai 47, rata-rata 5,8 Wali Bapak Muhammad Ishaq Imam Syafi'i. Juara ketiga Muhammad Sifaul Qulub nilai 46, rata-rata 5,7 Wali Bapak Abdul Ghaffar. Juara ke-1 Firo. Juara 1 Firo, juara 2 Darul Farhan, juara ketiga Muhammad Sifaul Qulub. Kelas 2 juara 1 Alvin Hasim Asy'ari nilai 56, rata-rata 7,0 Wali Bapak Hashim. Juara 2 Dianatul Fahira nilai 47, rata-rata 5,8 Wali Bapak Mujib. Juara ketiga Lailatul Fitriyah nilai 46, rata-rata 5,7 Wali Bapak Abdul Hadi. Diana juara kedua. Kelas 3 kelas 3 juara 1 Aila Ayu Lestari nilai 63, rata-rata 7,8 Wali Bapak Suwarno. Juara kedua Arika Fatina Ulfa nilai 49, rata-rata 6,1 Wali Bapak Nurul Huda. Juara ketiga Dewi Lestiana nilai 48, rata-rata 6,1 Wali Fahri Samsuri. Arika juara kedua, Dewi Lestiana juara ketiga. Kelas 4 juara ke-1 Muhammad Angga Hafi Bungo nilai 65, rata-rata 7,2 Wali Bapak Matrosul. Ranking kedua Faiz Abdillah nilai 64, rata-rata 7,1 Wali Bapak Jatim. Ranking ketiga Zainul Asikin nilai 63, rata-rata 7 Wali Bapak Ismail. Ranking pertama Abi Faiz Zainul. Kelas 5 ranking pertama diraih oleh Nabi Fadul Jannah Wali Bapak Idris, jumlah 1132, rata-rata 86,50. Ranking kedua Rahmatul Jihad Wali Bapak Siri, jumlah 1176, rata-rata 84. Juara ketiga Nur Aisyah Wali Bapak Ahmad Ismail, jumlah 1168, rata-rata 84,43. Kelas 6 ranking pertama diraih oleh Maulida Safira, rata-rata 7,3 Wali Bapak Hamli. Ranking kedua Putri Fajriani, rata-rata 6,7 Wali Bapak Nakrayan. Ranking ketiga Dewi Aulia, rata-rata 6,1 Wali Bapak Nur Hasim. Ranking 1 Safira, kedua Putri, 3 Dewi. Kelas 7 ranking pertama Abdullah Fakih nilai 99, rata-rata 7,6 Wali almarhum Bapak Usri. Ranking kedua Safina nilai 91, rata-rata 7 Wali Bapak Ahmad Murtado. Kelas 8 ranking pertama Solehudin Robbani nilai 94, rata-rata 7,2 Wali Bapak Mujib. Ranking kedua Sahira
nilai 93, rata-rata 7,1 wali Bapak Jali. Ranking ketiga Siti Aminatul Islamiyah, nilai 91, rata-rata 7 wali Bapak Marsika. Ranking kedua Sahira. Ranking ketiga Mia. Kelas 9 cuma diambil satu anak, diraih oleh Maya Safitri, nilai 96, rata-rata 7,3 wali Bapak Madu. Kelas 10 diraih oleh Laili Salsabila, nilai 90, rata-rata 6,9 wali Bapak Makassar. Kelas 11 ranking 1 diraih oleh Nurul Aulia, nilai 109, rata-rata 8,4 wali Bapak Ismail. Ranking kedua diraih oleh Kurnia, nilai 100, rata-rata 7,7 wali Ridho. Ranking ketiga Nabila, nilai 98, rata-rata 7,5 wali Bapak Masuki. Ranking ke-1 Nurul Aulia, terus Kurnia, Nabila. Demikian nama-nama peringkat untuk tahun pelajaran 2024. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit Mi. Amit. Acara yang selanjutnya musyawarah persiapan haflan Jihan yang akan dipandu oleh Ustaz Abdul Zainal Arifin. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait haflah ini, saya mumpung masih jauh, mungkin 4 bulan. Sekarang November, Desember, Januari, Februari. Ya, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi kita rutin kegiatan akhir sana atau aplikasi. Hanya tergantung kepada Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu itu setuju, maka kita akan mengadakan haflah. Kalau tidak setuju, karena haflah itu kan sebenarnya kan ya tambahan, bukan masalah hal yang sangat wajib, hanya tambahan untuk kegiatan anak-anak ketika akhir sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu pendapatnya bagaimana? Silakan disampaikan dalam forum ini. Jadi semuanya menyaksikan dan nanti akan menjadi sebuah keputusan. Hasil musyawarah itu akan menjadi dasar untuk membuat keputusan haflah imtihan itu apakah ada untuk tahun ini atau tidak. Itu yang paling penting. Karena persiapannya kalau tidak dari jauh hari, nanti kita akan kesulitan. Soalnya kegiatan sekolah itu Bapak Ibu banyak.
Kegiatan sekolah itu banyak. Kemarin saja ujian itu berapa kali kemarin itu? Yang untuk kelas 10 pertama, yang Alia itu kelas 10 itu ada ujian ANBK 3 kali. Asesmen nasional berbasis komputer. Kelas 10 itu ujian 3 kali kemarin pakai komputer. Pertama simulasi, yang kedua geladi, yang ketiga pelaksanaan. Itu semuanya ujian negara dan sekolah wajib ikut. Kalau udah ikut nanti sekolahnya dinilai tidak bagus karena itu program pemerintah ANBK itu berbasis komputer. Setelah kelas 10 selesai dilanjut lagi kelas 8 ujian asesmen nasional berbasis komputer ANBK juga 3 kali, simulasi, geladi, dan pelaksanaan. Yang terakhir kemarin itu kelas 5 MI. Jadi itu juga butuh persiapan guru-gurunya. Jadi kegiatan sekolah itu banyak. Oleh karena itu, kalau tidak dari jauh dirancang, maka nanti pelaksanaan haflah itu akan kewalahan gurunya untuk menangani. Belum lagi ada lomba sebentar lagi, lomba Porsadin, Pekan Olahraga dan Seni tingkat Kota Surabaya. Yang ketua panitianya saya sendiri ditunjuk oleh Kementerian Agama Kota Surabaya. Saya panitia Kota Surabaya Porsadin itu. Kemudian dilanjut lagi ada lomba Rogemia tadi. Ada yang dilaksanakan oleh forum komunikasi FKPI, ada yang dilaksanakan nanti di bulan Rajab itu musabaqah antar madrasah dari Pondok Pesantren Singogiri. Itu juga untuk membekali anak-anak untuk ikut lomba, itu kan harus ada persiapan. Nah, persiapan haflah ini juga banyak kegiatannya. Mulai dari karnaval, mulai dari mempersiapkan anak pentas, anak yang wisuda dan lain-lain, itu juga butuh persiapan. Kalau sudah ada kepastian dari jauh-jauh hari, maka nanti guru-guru tinggal mengadakan rapat untuk mempersiapkan semua itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini Ustaz, mic-nya kasihkan ke wali murid, mungkin ada usulan terkait hal ini. Monggo silakan yang mau usul mengenai hal-hal yang sangat ingin sampaikan bisa mengajukan tangannya. Silakan. Biar saya bisa menghentikan. Monggo. Monggo ajukan tangan, saya akan berdiri dan kasih mic. Silakan, mungkin ada yang dari belakang. Monggo. Saya senang
tore usul mumpung ada rapat tuh tahu saya kota apa nih neka hafla imtihan itu untuk kepentingan bapak ibu wali murid semua, bukan untuk saya ya. Jadi kalau punya usul tidak apa-apa, tidak usah malu-malu, tidak usah takut ya. Gimana? Bapak ibu sebelah, ibu sebelah dulu. Sebelah dulu. Usul apa? Usul apa? Ada apa tidak ada? Gitu aja. Gimana? Nah, kalau saya akan kembali ke Bapak Ibu ya. Dan juga beban bagi guru-guru semua itu kalau ada haflah bukan malah tenang-tenang. Kalau tenang-tenang nanti haflahnya ya kacau. Butuh waktu untuk menyiapkan anak-anak yang mau pentas kan gitu. Jadi kesepakatan ini tolong dihargai, selain dihargai ya dimengerti oleh Bapak Ibu wali murid. Artinya kalau sudah sepakat di mana-mana itu ya forum musyawarah, baik itu di tingkat sosial masyarakat umum, itu sudah menjadi sebuah keputusan yang kuat, tidak bisa diganggu gugat hasilnya. Keputusan juga hasil musyawarah di lingkungan pemerintah itu juga seperti itu. Kalau sudah menjadi undang-undang ya sudah harus diikuti oleh warga. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah sepakat masih ada saya tidak mau ikut, saya tidak mau ikut karena tidak punya uang dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah menjadi kesepakatan, maka kita harus menerima hasil itu, harus menyadari jangan sampai ada yang merasa terbebani dengan adanya haflah karena itu kalau masalah sumbangan saya sepakat mau 10 ribuan monggo, tapi kalau 10.000 misalkan ya jangan jenengan mengharap pelaksanaan kegiatan haflah itu yang mewah. Kalau 10.000 kali 100 misalkan muridnya 100 ya, 10.000 kali 100 berapa Ustaz? 1 juta. Ya mungkin saya hanya bisa apa ya? Kalau 1 juta itu ya, sampai anggarkan sendiri itu. Kalau 1 juta itu, ya. Jadi seperti itu. Haflah imtihan itu besar dan tidaknya, mewah dan tidaknya itu kan tergantung dana. Kalau Bapak Ibu sepakat, sudah tak? Saya sepakat iuran sekian, tidak membebani terlalu berat. Kasihan yang tidak punya uang, kasihan yang ekonominya benar-benar susah. Silakan, itu kembali kepada Bapak Ibu. Makanya forum ini dibuat untuk mencari kata mufakat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi gimana? Setuju ya? Setuju apa tidak haflah ini? Kalau setuju, sekarang biayanya mau berapa Bapak Ibu? Saya tergantung Bapak Ibu yang mau bayar. Tapi disepakati
jangan ada yang Bu, larang gelutan. Nah, sekarang ini sampai bilang mahal nggak apa-apa, sehingga nanti bisa dimusyawarahkan gitu loh. Kalau sudah sepakat bilang mahal, berarti sampean itu tidak transparan. Namanya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan isi hati. Itu cirinya apa namanya? Cirinya munafik. Kata Rasulullah, orang munafik itu apa yang diucapkan, apa yang dibuat tidak sesuai dengan isi hatinya. Gimana Bapak Ibu? Sekiranya tidak berat loh ya. Saya tidak suka kalau ada yang larang gelutan. Nah, semakin ini ketore sepakatin. Entah nopo esto. Saya tidak ingin kata-kata berat di belakang hari, tapi harus sekarang dituntaskan. Paham Bapak Ibu? Ya, monggo Ustaz, usulan berapapun saya terima. Ada yang usul berapa nominalnya, saya catat di sini. Nanti kita tawarkan lagi. Terus berempaan Bu. Berdasarkan dari yang barat. Setuju berapa? Sama kayak setuju berapa lah? Ustaz, kata ibu-ibu sama kayak tahun kemarin. Setuju aja ya? Dari sebelah kanan sudah, yaitu kesepakatannya 150 Ustaz dari sebelah sini. Mungkin dari yang punya berapa? Silakan. Yang baru masuk ke lembaga ini, mungkin mau usul berangkat dengan lembaga itu. Silakan. Kurang 15 Ustaz. 50 yang bermakna. Jadi ada yang usul seperti tahun kemarin. Jadi gini loh, nggak usah tahun kemarin dijadikan acuan, nggak usah, ada masalah. Artinya tahun ini ya tahun ini gitu loh. Tahun ini ya tahun ini. Misalkan ada yang usul, tahun kemarin terlalu mahal, misalkan ya, berat bagi yang tidak mampu, terutama. Silakan diusulkan tahun ini diturunkan, misalkan, ya. Silakan, tidak apa-apa. Terus tadi ada yang usul berapa di belakang? Oh, dikurangi 01. Jadi bukan 150 tapi 15.000. Ya, ini dihargai usulannya ya. Silakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya cuma sebagai pelantara. Monggo kalau mau disepakati. Ini ada dua usulan. Ada 150, ada 15.000. Ada usulan lagi? Kalau ada saudaranya itu berapa Ustaz? 1. Ya, silakan lagi, silakan lagi. Monggo. Usulan menanyakan silakan. Kayak contoh ini, kalau ada saudaranya berapa? Anak yang saudaranya contoh 2 atau 3, itu berapa jalannya gitu? Yang lain mungkin silakan.
lagi. Nah ini semuanya nanti sekiranya kalau sudah pulang itu clear, tidak ada yang tanya lagi. Ini ada yang tanya, kalau saudara 3 bagaimana? Apakah tetap 150 misalkan ya, atau 15.000 tadi kali 3 ya? Ya misalkan ya. Jadi apakah ada potongan karena 3 bersaudara sekolah di sini? Misalkan dipotong berapa persen misalkan? Ini kan belum diputuskan. Monggo. Ada yang usul yang punya saudara 3 atau 2 itu diberi potongan apa tetap. Nah ini juga usulan. Ini juga usulan. Gimana? Gimana ini? Gimana? Silakan. Ya, satu orang bilang tetap. Enggak, situ. Nah, sekarang juga ada 2 saudara yang sebelah sini. Tuh. Bapak Ibu wali murid yang baru, yang siswa baru, gimana? Ya usul ya, monggo kalau usul. Ya mungkin ada usulan ini masalah biaya, ya gimana? Oh, ngikuti aja, manut aja. Monggo, yang lainnya. Berarti gimana ini keputusannya? Ketok palu kata apa? Iya, ketok palu gimana ini? Jadi ini tadi ada usulan 150.000 per siswa. Itu ya. Nah ini disepakati apa tidak? Terus yang punya saudara lebih dari 1, 2 atau 3 itu 150, apa ada potongan? Mungkin ada potongan ya. Gimana kalau ada yang 3 itu? Ada potongan apa enggak ini? Enggak ada. Enggak ada. Mun sebab kecontretan enggak ada. Aku sang kecontretan ketodus tidak. Benyanyi. Gini aja, yang punya anak 2 atau 3 itu usul untuk dapat keringanan gitu. Gimana?
Ini ada pendapat tadi dari belakang, walaupun 1, 2, 3 tetap supaya tidak iri katanya. Begitu ya alasannya. Kalau saya sebenarnya memang beban karena 3 gitu loh. Maunya saya memberikan diskon. Tapi kembali kepada Bapak Ibu. Kemudian lagi untuk anak yang yatim ya, yang yatim itu tetap gratis, yang yatim, kasihan. Yang disebut yatim itu yang meninggal ayahnya atau bapaknya, bukan ibu. Kalau kesehatannya begini, karena ada anak yang meninggal itu orang tuanya yang meninggal itu bukan ayahnya, ibunya. Jadi kalau yang meninggal ibunya berarti tetap bayar gitu ya. Kalau yang meninggal ayahnya itu baru gratis gitu ya. Sepakat? Gimana ini sepakat ya? Karena gini loh, saya itu menginginkan adanya haflah ini bukan menjadi alasan untuk berhenti sekolah. Karena gini kadang, kalau sudah akhir tahun itu ada yang izin, saya tidak mau ikut imtihan Ustaz karena saya tidak punya biaya dan anak saya pindah atau saya keluarkan. Nah ini yang tidak saya inginkan. Jadi adanya haflah ini saya harapkan tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi halangan atau penyebab tidak mau melanjutkan sekolah. Itu yang saya inginkan. Makanya pelatihan ini tujuannya memang untuk menghibur anak Bapak Ibu. Selain itu untuk syiar Islam juga. Jadi banyak kegiatan yang ada di haflah itu, diantaranya lomba, kemudian pentas seni dan lain-lain. Itu semuanya untuk meningkatkan kualitas atau potensi anak Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak ya senang ada haflah itu. Nah, untuk haflah sudah selesai, sudah sepakat ya? Jadi 150.000. Yatim tetap gratis. Sudah selesai ya? Saya tutup kalau sudah selesai. Saya putuskan. Jadi untuk apa yang akan datang itu biayanya per siswa 150.000. Hari kita putuskan dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bayar dan punya rezeki yang banyak sehingga bisa membayar haflah imtihan. Al-Fatihah.
Kemudian untuk seragam tahun ini tidak ada ya. Untuk impian langsung saya putuskan, tidak usah tawar menawar ya, tidak usah. Untuk seragam tahun ini tidak ada karena tahun kemarin sudah ada. Insya Allah kalau masih 2 tahun masih layak pakai. Bagi yang baru bagaimana? Yang baru tergantung wali murid. Kalau ingin sama, monggo beli kainnya sendiri, ngambil contoh yang lama, punya siswa yang lama, diambil contohnya, jenengan buat sendiri, beli sendiri, dipakai sendiri, selesai. Nggih? Paham? Nggak usah ke sini. Tat, saya mau beli di sini, nggak usah ya. Beli sendiri. Kalau kainnya masa cari nggak bisa sampean, cari di mana kemarin? Cari kain di Babean atau di, walaupun misalkan tidak mirip 100%, ya agak mirip-mirip gitu aja ya. Kalau tidak beli, misalkan siswa baru tidak beli ya, tidak apa-apa, pakai busana muslim. Untuk yang baru. Kalau mau beli silakan beli sendiri, cari kain sendiri di pasar, insya Allah ada ya. Tidak usah melalui sini. Biar jenengan puas. Sudah ya? Untuk yang baru. Untuk yang lama pakai yang lama. Sudah bisa dipaham? Itu terkait seragam. Sudah selesai ya seragam ya? Alhamdulillah. Untuk berikutnya masalah kenang-kenangan guru tugas, tetap ya. Kenang-kenangan guru tugas seperti biasa. Bagi yang baru terutama yang belum tahu. Ini guru tugas ini kan 1 tahun masa pengabdiannya dari pondok. Kecuali ada yang mau memperpanjang. Nah, itu beda lagi. Kalau yang mau memperpanjang beda lagi. Ini guru tugas ini biasanya akhir tahun saya beri kenang-kenangan. Itu dari Bapak Ibu semuanya dananya. Berapa kemarin itu? 50 untuk 3, bukan untuk 1 orang, untuk 3 orang. Seumpamanya dapat 3 juta, ya berarti 1 jutaan. Paham? Yang setahun yang mari pada nangkan. Paham? Nah, pergi. Sepakat nih, nggak sepakat? Mulu sepakat burung tak beli nangkan nih dulu. Nah, dari kulit TV lagi lain. Ini kan dari sampean. Mana dari kulit TV lain, Gi? Katin apa? Sepakat, Gi? Sering. Jumlah murid berapa jumlah murid itu? Semuanya Bu. Semuanya. TK, MI, MTS, MA, semuanya berapa Bu? Jumlah muridnya Bu? Yang yatim berapa? Berapa Bu? Bukannya berapa? Kemarin yang ujian. Iya yang ujian.
Bukan MS Bu ya. Semua berapa jumlah murid? Karena jumlah murid ini mendukung banyaknya dana yang akan dihimpun. Semakin banyak muridnya, maka semakin banyak pendapatan dari sumbangan Bapak Ibu, kan gitu. Dan kalau muridnya tambah, nanti bisa jadi impian berikutnya diturunkan gitu loh. Berapa? Semua. Cek dulu. Cek dulu. Bu Laila kan ada Bu data Bu Laila. Sebentar ya, masih dihitung. Sambil lalu mungkin ada usulan dari Bapak Ibu terkait kegiatan atau masalah biaya dan lain-lain, silakan. Sudah ya? Ketemu? Kalkulator. Berapa? Jumlah siswa semuanya 104. Yatimnya berapa? Itu Pak Is. Siapa Pak Is? Sudah ya? Ini sudah ketemu 104. Belum dikurangi yang yatim 2 ya. Yatim 2. Berarti 102. Jadi jumlah murid dari tahun kemarin dengan tahun ini itu tidak ada peningkatan yang
signifikan. Jadi hanya 9 kemarin berapa itu? 9 berapa? 99 apa? 90 berapa gitu. Sekarang 104. Bapak Ibu sekalian, karena sudah semua ini masalah biaya impian, kemudian kenang-kenangan guru tugas dan seragam tidak ada untuk tahun ini, maka untuk musyawarah haflaimpian sudah saya anggap cukup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya penutup doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Berhadir. Kepada beliau kami silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqarribna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min al darajat bi hurmatin wa min khairatil hayat wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan illa al-maut ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar wa la fanasab. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana min ahli salati wa ahli min khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-fasiqin wa syurin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.